Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Karim. Wahai yang maha agung, yang maha menatap, yang maha baik, yang maha menyaksikan, yang maha mengatur segala-galanya, jadikan apa yang kami lakukan menjadi amal yang Engkau ridhoi ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat kami semakin patuh padamu, ilmu yang menjadi bekal pulang kami berjumpa denganmu. Wahai Allah yang maha baik, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, kita simak surat Al-Ahqaf ayat tentang istiqomah ya. Ahqaf surat 46 ayat 13-14. Jadi kalau orang ingin selamat harus punya istiqomah. Doa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Artinya istiqomah. Karena kita tidak tahu ini besok lusa apa yang terjadi. Hati ini dibulak-balik oleh Allah. Kita mendengar beberapa hamba Allah yang tadinya taat, kemudian jadi murtad. Bahkan ada yang tadinya ya begitulah sibuk dengan dakwah, lama-lama lupa ke dakwah, bahkan akhirnya terjerumus. Ini artinya tidak istiqomah. Kita penting sekali untuk istiqomah. Kita simak surat ke-46 ayat 13-14. Ya silakan 13-14. Innalladzina ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, teguh pendirian dalam ketauhidan, teguh pendirian dalam melaksanakan apa yang Allah sukai, teguh pendirian dalam meninggalkan apa yang Allah tidak suka, maka bagi mereka fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada kekhawatiran, dicabut galau, cemas, takut yang tidak pada tempatnya. Juga mereka tidak sedih dengan dunia ini. Mereka itulah ulaika
ashabul jannah, mereka itulah yang mendapatkan, mereka itulah penghuni surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jaza, balasan, jaza bima kanu ya'malun, balasan sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat 46 ayat 13, 14. Bagi yang ingin masuk surga, ini diantaranya, yaitu harus yakin kepada Allah dan istiqomah. Jadi dalam hidup ini hati itu sebetulnya bolak-balik terus. Ya kita rasakan sendirilah, kadang-kadang semangat ibadah, semangat, kadang-kadang kendor. Yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa kita tidak tahu kapan mati. Jadi kalau mati pas sedang tidak bagus, kurang bagus. Oh, bukan kurang bagus, tidak bagus ya. Namanya su'ul khotimah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nih supaya iman kita istiqomah? Di dalam hadis yang di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanan abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba, tidak akan istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu, dan tidak bisa istiqomah hati hingga lisannya istiqomah. Hadisnya derajatnya hasan. Jadi ternyata yang harus kita jaga nih supaya istiqomah iman adalah hati kita bersih ke Allahnya, tidak berharap dan takut kepada selain Allah. Makin kita jaga hati kita, tidak ngarep apa-apa dari makhluk, tidak ngarep-ngarep penilaian, pujian, penghargaan, tidak ngarep-ngarep cinta, dikagumi, diberi. Lepas hati ini dari makhluk, dari semua yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, cuma satu saja, mengharapkan Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, menerima. Seperti begini, anak berbakti ke orang tua, ada yang jadi pahala, ada yang tidak jadi pahala, padahal berbakti. Kenapa kamu berbakti kepada orang tua? Jawabannya, karena saya sayang kepada orang tua, karena orang tua saya sudah melahirkan saya, karena orang tua saya sudah ngurus saya harus berbakti kepada orang tua karena saya harus balas budi. Ada yang niatnya seperti itu. Ada lagi yang niatnya begini, kenapa engkau berbakti kepada orang tua? Karena Allah yang menakdirkan saya lahir dari orang tua, memerintahkan saya berbakti ke orang tua. Saya tahu orang tua saya sudah melakukan terbaik untuk saya, namun saya berbakti ke orang tua karena Allah yang memerintahkan. Jadi sayangnya ada, tapi kepatuhannya adalah karena perintah Allah. Jelas bedanya hadirin? Yang jadi pahala yang mana? Kalau yang tadi hanya perasaan dan akal, tapi yang selanjutnya karena keimanan. Kenapa saudara berbuat baik padahal orang itu berkata jelek? Kan ada orang berbuat baik supaya dianggap baik, ada orang yang berbuat baik supaya orang yang dibaikin jadi baik ke kita.
Ada orang yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Jadi berbakti, berbuat baik, ada yang karena ingin dianggap baik, ada yang berbuat baik karena ingin orang itu jadi baik, ada yang berbuat baik supaya itu tidak berbuat jelek, ada juga yang berbuat baik supaya terjerat hutang budi. Semua tidak bernilai ibadah. Kenapa kamu berbuat baik? Jawabannya sederhana. Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Selesai di sana. Apakah orang lain menganggap kita baik atau tidak? Ya monggo, itu bukan wilayah kita. Apakah orang lain jadi baik atau tidak ke kita? Wis monggo baik ya mos. Itu tergantung amal beliau dengan Allah. Kita berbuat baik kepada pembeli bukan supaya dia beli. Kenapa? Bapak kok baik sekali kepada para pembeli supaya orang beli? Oh tidak. Saya berbuat baik kepada pembeli karena amal soleh. Allah menyuruh berbuat baik. Ibu, kenapa ibu berbuat baik kepada suami? Karena belum punya suami ya. Kenapa? Karena Allah menyuruh. Jadi istri berbuat baik ke suami bukan suami supaya kesengsrem, bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati, bukan supaya suaminya cinta mati. Saya enggak. Kenapa berbuat baik? Karena Allah yang menyuruh. Bapak, kenapa Bapak mati-matian membanting tulang? Karena tukang daging ya. Kenapa menjemput rezeki? Ya karena memang begini. Bukan untuk dikagumi istri, bukan untuk dikagumi anak. Nah, udah nggak ada. Kenapa? Dakwah pontang-panting, ya Allah yang menyuruh. Kalau Allah nyuruh ya sudah pasti itu baik. Kalau ikhlas. Nah, ternyata istiqomah ini sangat tergantung dari istiqomahnya hati, seperti yang tadi dikatakan tadi, tidak harap dan takut kecuali ke Allah. Dan ternyata istiqomahnya hati sangat terbantu oleh istiqomahnya lisan. Ini ada hadis yang juga baru baca ini ya, diriwayatkan, disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, derajatnya hasan. Jika anak Adam memasuki pagi hari, nah kayak sekarang nih ya, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan. Jadi semua anggota tubuh kita ini minta nih kepada lisan kita ini, takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Jika engkau istiqomah, maka kami juga istiqomah. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, kami juga menyimpang. Wih, ini penting nih. Jadi anggota tubuh ini minta ke lisan ini, takwalah kepada Allah, takut ke Allah. Kalau kamunya ini baik, nanti ini ikut baik. Kalau ini menyimpang, monyong kamu, kepaksa ini ngegampar, ya kan? Suka ikut ke sini. Maka penting bagi kita untuk serius menjaga lisan kita. Pilihan berbicara, coba kenapa Allah menciptakan lisan? Untuk apa? Untuk bicara salah. Lisan ini untuk bicara baik.
Allah menciptakan lisan ini bukan untuk bicara, tapi untuk falyakul khairon, bicara baik. Coba, mengapa Allah menciptakan mata? Benar hadirin, bukan untuk mesum, tapi sering dipakai untuk, nah itu dia masalahnya, kufur nikmat. Apalagi sekarang ada HP, zina saja terus matanya tuh. Padahal setiap kali kita melihat HP, pasti Allah tahu apa yang kita lihat dan pasti ada balasannya. Makanya orang-orang yang diperbudak tayangan tidak baik itu pasti tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Karena nikmatnya ibadah, sini pintunya. Kalau matanya sudah tidak terjaga, repot. Yang matanya suka jelalatan, lihat yang tidak halal, sudah lewat itu. Tidak akan tenang hatinya, maunya maksiat aja, dan edik tuh jadi ketagihan. Kenapa jadi pada nundukin yang punya HP dorong-dorongan, Nah, sekarang yang kita bahas lisan. Jadi kita harus sangat serius menjaga lisan ini. Karena dari sini banyak masalah. Sebetulnya kalau diam itu aman, kecuali harus bicara tapi dia diam. Nah, itu masalah. Diam itu emas, kalau bicara jadi masalah. Tapi kalau harus bicara dan dia diam, itu disebutnya setan bisu. Bicara, tapi bicara kita dipikirkan dulu dan dirasa-rasakan. Kalau Rasulullah SAW bicara, beliau itu bisa dihitung perkataannya. Tidak banyak, tapi setiap perkataan betul-betul padat maknanya. Setiap kali kita bicara, aslinya kita sedang membuka aib kita. Kalau diam seperti ini, aman, tidak ketahuan. Tapi sekali kita bicara, ngobrol, terbukalah diri kita. Kesombongan kita terbuka, kedengkian kita terbuka. Bu, jangan bilang-bilang sama dia ya. Dia tuh sebetulnya orangnya tuh nyebelin banget. Dia tuh kerjanya ngomongin orang lain terus. Padahal ibu tahu dalam surat Al-Baqarah surat Al-Hujurat ayat 12, haram hukumnya ngomongin orang. Tapi dia ngomongin orang terus. Amin. Nauzubillahi min dzalik. Ketahuan kan? Siapa yang ngomongin orang? Dia, ya kan? Betapa dia dengki, dia juga punten ya munafik, ngomongnya pakai dalil, tapi saat yang sama gara-gara bicara. Ini rahasia kita aja ya. Saya udah janji gak akan ngomong sama siapa-siapa. Tuh jadi ketahuan dia mengingkari janji ya. Nggak nyangka ya, udah nyangka. Kalau nggak nyangka diam dia. Makanya bahaya, tidak aman banyak bicara. Itu banyak bicara. Itu dia ujiannya. Sebab kalau saya sekarang diam aja terus di sini, nambah masalahnya. Dan bukan tidak boleh bicara, melainkan falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi bagaimana sekarang? Ya kita harus tekad kalau ingin istiqomah, ingin hati bersih,
Ingin kelakuan baik, jaga lisan. Di Serua, di salah satu pesantren, di pesantren di sana disepakati, kalau masih ada perkataan yang tidak baik, misalnya nyebut nama binatang atau apa, ya sudah, gampang, keluar aja. Alhamdulillah kemarin ditanya sudah bersih, tidak ada perkataan yang nama hewan, tidak ada ejek mengejek. Ditanya bagaimana rasanya ini di asrama, tidak ada kata-kata yang tidak enak, tidak ada mengejek, tidak menghina, tidak mencela. Apa jawabannya? Nyaman, enak suasananya tuh, bergaul jadi enak. Dari sini mari kita bertekad, hadirin sekalian, kalau ingin istiqomah iman kita, istiqomah hati kita, mari kita istiqomah jaga lisan. Tidak apa-apa dianggap bodoh, tapi pinter, daripada ingin dianggap pinter padahal ketahuan bodohnya. Dari mulut ini jelas sekali nih hadirin, kesombongan, kedengkian, ria, kebusukan hati. Suruh bicara saja, jelas itu. Nah, ada beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan orang yang mulia. Kalau bicara, ciri khasnya adalah yang pertama zikrullah. Selalu ke Allah dan asli, ya. Bukan menyebut nama Allah untuk acting. Kan ada juga yang subhanallah, subhanallah sambil nggak ingat ke Allahnya, tapi ingin diakui. Bukan seperti itu. Ada yang menyebut nama Allah untuk diakui orang, padahal kita nyebut nama Allah untuk diterima Allah. Ciri selanjutnya adalah kalau bicara amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang kepada kebaikan dan mengingatkan orang dari keburukan. Kalau bicara, ciri yang ketiganya adalah solusi. Jadi bukan sibuk mempermasalahkan masalah. Itu diantara ciri-cirinya. Ilmu yang manfaat, ngajak orang bersedekah, mendamaikan orang. Ciri khas orang-orang yang baik lisannya itu zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan diantaranya dijabarkannya seperti itu. Ciri yang kedua adalah orang yang biasa-biasa, yang kurang bagus. Biasa-biasa yaitu banyak sia-sianya, ngobrolin segala yang dia lihat, dia dengar. Jadi orang yang biasa-biasa itu segala diceritakan, dia lihat sesuatu cerita, dia dengar sesuatu cerita, tanpa dikaitkan ke Allah, tanpa jadi ilmu yang manfaat, tanpa jadi solusi. Ini tidak bagus. Ada yang lebih rendah dari itu, namanya orang rendahan. Orang yang rendah itu apa cirinya kalau ngobrol? Negatif perkataannya tuh. Buruk sangka, mencela, menghina, ngerasul, capek. Jauh pisan dari Banyumas ke sini. Lah emang ada Banyumas yang dekat dengan Bandung? Pegel, ya emang begitu kalau naik bis jauh, ya nggak usah diceritakan, karena semuanya juga pegel. Indonesia ini sekarang kacau. Lah, ngomong seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Ada orang yang celetak-celetuknya tuh jelek, negatif, menghina, mengejek, meremehkan, mengeluh. Ini kelompok orang rendahan. Apa yang dikatakan bisa balik terjadi karena orang sesuai dengan prasangka hambanya. Yang paling bawah adalah orang yang dangkal, utama, biasa, rendahan, dangkal. Mau tahu cirinya orang yang dangkal kalau bicara? Nanti kalau dengerin saja akan nampak. Ciri khas orang yang dangkal itu adalah saya.
Saya bukan tidak boleh nyebut saya ya, tapi inti dari semua perkataannya adalah ngangkat-ngangkat dirinya. Ujub. Saya waktu dulu ini tidak ada siapa-siapa ya. Sesudah ada saya, ternyata saya ada di sana. Nah, dia bingung. Tanpa saya tidak ada terjadi semua ini. Ini adalah pemikiran-pemikiran saya. Ini adalah jerih payah saya. Saya yang berjuang habis-habisan demi kalian. Tanpa kehadiran saya tidak ada saya. Jadi dari semua ceritanya, semua obrolannya tuh nyebut-nyebut jasa dirinya, memamerkan ilmunya, ingin dianggap paling pandai, paling berjasa, paling penting, paling banyak berkorban. Dia tidak peduli kepada apapun, pedulinya cuma satu, ngangkat-ngangkat dirinya sendiri. Inilah manusia terdangkal, ujub, takabur, ria di situ. Yang kalau ngobrol itu dominan sekali ingin menampakkan dirinya. Dia nggak peduli tentang kebaikan orang lain atau bagaimanapun. Yang dipikirnya satu saja, kalau ngobrol dia akan cerita apapun, dan hampir dapat dipastikan orang yang banyak menyebut dirinya dengan sengaja itu bohong, ditambah-tambah, di upgrade. Bukan tidak boleh nyebut saya ya, jadi ke pasar, maksudnya saya mau ke pasar, mau ke pasar, ini jadi error. Ada kalanya kita harus nyebut saya, ini HP siapa ya, nah itu penyakit baru ya. Menyebut saya dengan wajar, proporsional, tidak ada niat ujub, ya itu tidak masalah sama sekali. Tapi kalau saya, gue, ogut, nah, ana, terus hati-hati. Kita tidak usah menilai orang lain, tapi kalau kita bicara ya seperti itulah, akan tampak siapa diri kita. Pernah katanya suatu saat ada rombongan pelatihan, atasan mengirim karyawan pelatihan, dapat pelajaran ini tentang bahaya lisan. Pulang karyawan, atasannya nggak ikut latihan. Pas sampai pulang, bagaimana kalian ikut pelatihan di sana? Manfaatkan? Tahu tidak, pelatihan ini ide saya. Saya yang punya ide gagasan, dan saya pula yang mengeluarkan anggaran. Aduh, jadi ketahuan ini, bosnya jadi dangkal. Makanya kalau mau pelatihan, bagusnya bosnya dulu supaya ilmunya sama. Jangan sampai sesudah pelatihan bosnya jadi turun peringkatnya karena ketahuan bahwa bicara sibuk memuji diri itu adalah peringkat terendah. Kan begitu, Firaun begitu, selalu menyebut dirinya. Iblis juga begitu. Kenapa sekarang jadi diam semua? Ya serba salah, mau ngomong takut ketahuan ya. Baik, terima kasih. Kalau di pesantren bagaimana santri bicaranya? Apa yang terlarang dalam bicara? Ulangi. Semua santri bicara. Apa yang terlarang di pesantren? Bicara apa? Zol, ka, kosi. Pasti aneh ya. Du-nya dusta. Tidak boleh bohong sekecil apapun. Kalau bohong, tidak ada bohong yang tidak diketahui Allah. Mudah bagi Allah membuka kebohongan kita. Nanti kalau dibuka kebohongan kita, hilang kredibilitas kita. Kita tidak dipercaya lagi. Walaupun kita bicara benar,
tetap tidak dipercaya kalau sudah diawali dengan terbukanya kebohongan kita. Kenapa orang bohong? Karena pasti ingin diakui orang atau takut sesuatu dari orang. Duzol kakosi, dilarang dusta. Aku jamin istana di tengah surga menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang tidak berbohong walaupun sedang bergurau. Jadi tidak ada bohong sama sekali, bersih, bal, benar, akurat, lengkap. Duzol, zolnya zolim, tidak ada menghina, mencela, mengata-ngatakan perkataan buruk, gibah, tidak ada. Perkataan zolim yang merugikan hak orang lain tidak ada. Duzol kasar, tidak boleh berkata kasar. Kotor, apa sihnya? Sia-sia. Dilarang berkata bohong, dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Jadi harusnya bagaimana bicaranya? BMT tensofales, pakai rumus Pak. BMT-nya benar, enggak usah kita mengada-ada. Benar, M-nya apa? Manfaat. Kalau benar belum pas waktunya, situasinya tidak manfaat, tahan aja dulu. T-nya tidak menyakiti, tensofales, tenang, sopan, sopan, fasih kalau bisa ya. Walaupun ada yang oleh Allah diberi karunia cadel dan sebagainya, yaitu beda urusan. Fasih, lembut ya. Dan se-nya apa? Tensofales, secukupnya. Karena harus secukupnya, maka demikianlah hadirin sekalian. Selanjutnya kita tanya jawab. Silakan. Iya, sudah ada pertanyaan dari medsos. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang diuji melalui anak yang beranjak remaja, sedangkan harapan kami sebagai orang tua kepada anak tinggi, tapi harapan kami tidak berjalan mulus. Mohon sarannya. Ini sudah sering dibahas ini. Satu, anak itu adalah ciptaan Allah. Dua, anak itu milik Allah. Tiga, anak itu setiap saat dalam genggaman Allah. Empat, anak itu adalah amanah dari Allah. Lima, anak itu ujian dari Allah. Jadi harus bagaimana orang tua kalau ingin anak yang baik? Pertama, orang tuanya harus tobat. Anak yang error, kok orang tua yang tobat? Semua ketidaknyamanan yang ada di rumah, musibah yang ada di rumah atau dari manapun, wa ma asabakum min musibatin fabima katsabat aidikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Semua kepahitan itu diundang oleh keburukan kita. Jadi kalau lihat anak belum sesuai harapan, tobat. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, ampuni saya. Saya ngaku belum jadi orang tua yang baik, belum jadi contoh yang baik. Engkau menyaksikan apapun yang hamba lakukan. Ampun ya Allah, saya belum jadi contoh yang baik. Banyak contoh buruk yang saya lakukan di rumah. Banyak maksiat yang tidak dilihat oleh anak-anak, tapi engkau melihatnya. Engkau menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang saya lakukan. Betapa bedanya antara nasihat
kepada anak dengan kelakuan saya yang sesungguhnya. Harus bisa begitu. Ampun ya Allah, saya belum mendidik dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kasih sayang. Masih bengis, kasar. Ampun ya Allah, saya belum sungguh-sungguh mendoakan anak dengan tulus. Harus tobat. Yang kedua, jadi contoh yang baik. Ingin anak-anak tidak selalu pegang HP orang tuanya. Ingin anak-anak tidak buka situs yang tidak bagus, orang tuanya jangan lihat yang porno-porno di sini. Allah melihat apa yang dilihat orang tuanya, walaupun anak tidak tahu, Allah tahu. Ingin anak ahli tahajud, kita tahajud yang bagus. Ingin anak jujur, kita jujur. Ingin anak sopan, kita paling sopan di rumah. Bagaimana anak bisa tahu sopan santun dari orang tua kalau orang tuanya tidak sopan? Mana sih yang harus sopan? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Mana yang harus sopan? Dua-duanya. Tapi yang harus lebih sopan adalah orang tua ke anak, sehingga anak tahu ilmu sopan santun. Ini dari Banyumas. Mana yang harus sopan? Guru ke murid, murid ke guru. Dua-duanya. Mana yang harus lebih sopan? Bagaimana murid tahu ilmu sopan kalau gurunya tidak sopan? Makanya kalau ada guru merokok, pilihannya cuma dua. Satu, berhenti merokok, atau berhenti jadi guru. Kalau tidak bisa ngasih contoh bagus, minimal jangan ngasih contoh jelek. Kalau diperbudak rokok saja tidak bisa lepas, bagaimana kita bisa lepas dari perbudakan lainnya? Ya, tobat, jadi contoh. Apa yang ingin pada kita, adakan. Apa yang ingin ada pada anak, usahakan ada pada diri kita. Yang ketiga adalah didik, latih, bina dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Jadi kita ngedidik anak bukan supaya anak tahu balas budi ke kita, tapi kita didik anak karena ini amal soleh kita. Ikhlas harus. Jadi kalau belum baik, ya terus saja. Karena yang membulak-balik hati anak itu adalah Allah. Nomor berapa sekarang? 4. Gini aja. Saudara bahagiannya nomor berapa? Terserah ya. Pokoknya yang penting saudara bahagia. Nomor selanjutnya, doa, ibadah dan doa yang banyak. Sujud, ya Allah, lihat anak doa, ingat anak doa, sebelum bicara ke anak doa, banjiri dengan doa yang banyak. Karena doalah yang akan menjadi jalan pertolongan Allah. Allah yang ngebulak-balik hati. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati anak. Jangan jengkel melulu, marah-marah melulu. Bangun, bangun, sholat, sholat. Hihi, kamu ini. Kata anak, aduh kenapa sih ibu gini-gini amat. Teman saya jarang sholat pada baik-baik. Ibu rajin sholat, galak bener. Jangan-jangan sholat yang bisa bikin galak gitu. Kenapa enggak jadi contoh bagaimana orang yang sholatnya baik? Ya sing sabarlah. Dan Allah yang ngebulak-balik hati, bukan kita. Jangan bertengkar suami istri gara-gara ini anak sekolah sini, harus sekolah sana. Gak usah bertengkar, cari informasi, diskusi baik-baik, istiqoroh. Nanti Allah yang menentukan. Mau dikemana-kemanain juga, tetap aja nanti takdir Allah yang terjadi itu. Lanjut. Siap, Pak. Bismillah, saya mau tanya, bagaimana kalau suami mu'alaf tapi beliau masih yakin
dengan agama sebelumnya. Saya harus bagaimana? Atur nuhun. Ya, kalau sudah syahadat tidak cukup, karena tanpa ilmu tidak bisa iman meningkat. Kenapa? Itu sudah syahadat karena mungkin mau nikah, tapi kita tidak bisa berburuk sangka. Kalau sudah mau nikah syahadat tapi belum tahu tentang Allah, belum tahu tentang rukun iman, rukun Islam, maka kewajiban istri untuk membantunya tahu, karena pupuk iman itu adalah ilmu. Sekarang sebelum nikah pengetahuannya hanya agamanya saja, terus ijab kabul nikah tapi belum dapat ilmu, lalu bagaimana bisa berubah pemikirannya kalau tidak dapat ilmunya? Maka sang istri harus jadi contoh yang baik, seorang muslimah yang baik, kemudian membantu, apakah langsung atau mengajaknya ikut pengajian supaya ilmunya nambah, karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Tidak punya ilmunya ya tidak bisa diharapkan apa-apa. Solusi itu adalah hidayah dari Allah, dan tertinggi adalah taufik. Taufik itu adalah kemampuan untuk mengamalkan petunjuk Allah. Silakan tobat. Lanjut. Ya, masih dipilih ya. Ada lagi? Selesai? Mungkin yang dari Banyu. Ya. Silakan, ini SMP Harapan Umat mana? Tidak ada? Oh, SMP sudah besar. Bapak kelas berapa? Oh, gurunya. Ya maaf ya, saya kira hampir aja saya nyebut, saya kira rajanya. Untung enggak disebut. Maaf, aduh ya Allah, habis ceramah jaga lisan jadi hati-hati, walaupun pengen ngomong saya tahan. Jadi cuma satu yang ngacung, cuma Bapak mewakili. MTS Banyumas mana? Ya, coba santri Darut Tauhid Cung. Lambat ini mah, gini mah nggak naik kelas kayaknya mah. Santri Darut Tauhid Cung kan tangan. Kok cuma sedikit, kemana yang lain? Istirahat ya, karena mereka tahajudnya semalam suntuk, jadi husnuzon terus. Ya baik, terima kasih ya. Ada yang akan bertanya dari masjid? Kalau tidak ada, kembali ke medsos. Silakan Mas, boleh dibantu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA dan para jamaah, perkenalkan nama Syahrullah. Kami dari kelompok kerja kepala sekolah Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Oh, ada lagi tamunya. Ya, kebetulan nginep di sini. Masya Allah. Nanti jam 6 izin kami untuk pamit kembali ke Jakarta. Alhamdulillah. Jadi begini, luar biasa materi pagi hari ini berkenaan dengan menjaga lisan. Seringkali kita mendengarkan ya hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran yang berkisah tentang pentingnya kita dalam menjaga lisan. Ya, termasuk hadis yang sering kita dengarkan, paliyakul khairon aw liyasmut, ya, berkata yang baik-baik, kalau tidak bisa diam gitu. Namun tidak bisa dipungkiri kita sebagai makhluk sosial yang tentunya selalu berinteraksi gitu ya dengan siapapun. Ada kalanya ketika sedang berinteraksi itu ya selalu ingin bercerita gitu, ingin berkisah gitu. Nah, apakah hanya cukup diam saja kita ya mendengarkan itu solusi terbaik? Namun kalau kita tidak bicara, kadangkala kita tidak dikategorikan sebagai orang yang humble gitu ya, orang-orang yang senang bergaul. Nah, bagaimana baiknya gitu ya, padahal kita pengen menjaga lisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah tadi sudah dijawab ya. Tidak dilarang bicara,
yang paling penting bicara niatnya betul, dipikirkan terlebih dahulu. Kan kita cerita, ada yang kadang-kadang ingin kelihatan kita pintar, ingin kelihatan kita sudah lebih tahu dari yang lain, ingin kelihatan wawasan kita luas. Jadi ada kalanya kita cerita tuh sebetulnya hanya demi kepentingan diri sendiri saja, pengen diakui ya bahwa kita itu hafalannya banyak, suaranya merdu, pengen diakui saya sudah pernah sekolah di sana, di sini, pernah ke luar negeri. Jadi tujuan dari bicara itu sebetulnya bukan agar orang lain tahu, tapi bukan untuk manfaat ke orang, tapi kadang-kadang tujuannya hanya buat ngangkat-ngangkat diri saja. Nah, kalau kita ceritanya seperti itu, maka orang lain itu udah mengetahui kedangkalan diri kita. Nah, yang bicara itu merasa hebat, tapi yang dengar tuh aslinya enak. Ya, ya sebetulnya bukan tidak boleh bicara, bukan tidak boleh bergurau. Rasulullah SAW bicara. Beliau bersama sahabatnya duduk. Kalau sahabatnya cerita yang menakjubkan, beliau ikut terpesona. Kalau ada yang lucu, beliau tersenyum. Cuma tidak terbahak-bahak dan tidak terpingkal-pingkal seperti kita, ya. Kalau kita kan ada yang lucu, tertawa sampai telentang, sampai kejang-kejang dan akhirnya dikubur. Rasulullah hanya senyum saja, ya. Saya juga pengen begitu senyum, tapi kadang-kadang nggak kuat, jadi senyumnya berantakan. Rasulullah sedih kalau ada yang bercerita beliau, tapi asli prihatinnya tuh. Harus kita pahami bahwa bicara itu bukan hanya berkata dengan lisan, tapi seluruh tubuh ini pun sebetulnya sudah berbicara banyak. Cara duduk, cara mendengar, cara menyimpan tangan, cara menyimpan kaki, itu kan sudah bicara juga. Jadi sebetulnya yang dilatih itu bukan dilatih bicara, dilatih diam bagi yang kebanyakan bicara. Berbahagialah yang sariawan, yang kalau tidak sariawan dia jadi bawel. Itu nikmat dari Allah. Yang beruntung adalah yang sudah biasa jadi pendiam. Ada yang memang pendiam, tidak suka banyak bicara, tetapi jadi masalah kalau harus bicara dia tetap diam. Semuanya ada ujiannya. Hatilah tanya. Terakhir, oh sudah habis Pak, Bapak mau nanya ya? Kasihan Bapak udah sedikit kesian. udah mau naik dengar kalau ya demi kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan seluruh jamaah yang saya hormati, saya dari Banyumas. Alhamdulillah. MTS Negeri 1 Banyumas di Purwokerto. Nama saya Muhammad Syuhaib Sudir. Alhamdulillah. Kami datang ke sini pertama silaturahim dan juga mengikuti kajian. Alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kami ambil. Mudah-mudahan kami semuanya bisa mengamalkannya. Amin. Dan juga utamanya diri saya, karena sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik yang menginginkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan juga melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada kajian kali ini membawa bekal yang sangat berarti bagi kami dan juga anak-anak kami yang datang ke sini. Dan kami mohon kepada AA untuk kami diberi kiat-kiat yang lebih mendalam lagi, bagaimana agar kami sebagai pendidik maupun juga orang tua bisa menjadikan anak-anak kami itu anak-anak yang benar-benar nantinya sholih dan sholihah sesuai dengan doa yang biasa kita panjatkan.
Dan Baik. juga kami mohon kesempatan ini juga nanti kami didoakan oleh AA dan juga para hadirin di kesempatan kali ini agar kami dalam perjalanan dan juga dalam kehidupan ke depan benar-benar Allah meridhoi dan merahmati kami. Terima Amin, kasih ya AA. Rabbal Alamin. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya itu juga sudah disampaikan kiatnya Mas. 1, tobat, ya. 2, jadi contoh. 3, didik, latih, bina dengan penuh kasih sayang dan ketulusan, keikhlasan. Yang keempat, banyak doa untuk anak. Bisa ngono bae yo. Nggih. Terima kasih matur suwun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah yang Maha Menatap, berkahi majelis ini. Terima ya Allah apa yang kami lakukan ini menjadi amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikan saudara-saudara kami yang Engkau takdirkan hadir ini, Engkau karuniai manfaat, Engkau beri hikmah, kembalikan kepada keluarga, membawa berkah ya Allah. Ya Allah, lindungi perjalanan dari fitnah, bala, musibah, dari kejahatan makhluk-Mu. Ya Allah, jadikan silaturahim ini menguatkan iman, menambah amal soleh, menjadi silaturahim. Ya Allah, kumpulkan kami di dunia ini mulia. Andai ajal memisahkan kami, kumpulkan kelak kami semua di surga-Mu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabb. Pas 5:59 berarti berakhir. Sahabatku sekalian yang menyimak lewat semua media sosial, terima kasih. Ada 2 acara lagi hari ini, Ba'da Asar kajian Al-Hikam dan Ba'da Isya kajian Ma'rifatullah. Semoga Allah menolong kita menjadi hal yang maslahat. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.